Blitar, ritual jamasan Gong Kiai Prada telah menjadi salah satu warisan budaya tak benda dari Kabupaten Blitar. Legenda gamelan tersebut menjadi cerita tutur yang mengakar dalam budaya wilayah Mataraman dan berkembang hingga kini. Legenda Gong Kiai Prada bersumber dari buku Upacara Tradisional Siraman Gong Kiai Prada di Kabupaten Dati di Blitar, Jawa Timur, Cabang Dinas Pariwisata Daerah Provinsi Daerah T1 KI Jawa Timur di Madiun, 1995. Halaman 1-5 tersebutlah dalam kisah antara tahun 1704-1719 Masehi di Surakarta bertahtalah seorang raja bernama Sri Susuhunan Pakubuwono I. Raja ini mempunyai saudara tua yang lahir dari istri Ampeyan, Selir, bernama Pangeran Prabu. Pada saat penobatan Sri Susuhunan Pakubuwono I, hati Pangeran Prabu sangat kecewa karena sebagai saudara justru bukan dia yang dinobatkan sebagai raja di Surakarta. Dari situlah kemudian timbul keinginannya untuk membunuh adiknya itu. Asal-usul makam gantung di Blitar yang bikin penasaran. Namun niat jahat Pangeran Prabu tercium oleh Pakubuwono I. Pangeran Prabu kemudian dihukum membuka hutan di daerah Lodoyo. Lodoyo sekarang dikenal sebagai satu wilayah di Kecamatan Sutojayan, yang pada saat itu merupakan hutan yang sangat lebat yang dihuni oleh binatang buas. Warga setempat bahkan menganggap hutan itu sebagai tempat yang sangat angker, tempat banyak roh jahat berkeliaran. Hukuman itu sebenarnya untuk membinasakan Pangeran Prabu secara tidak langsung, karena selama itu tidak ada manusia yang bisa selamat keluar dari hutan Lodoyo. Mereka banyak yang mati diserang hewan buas atau mendapat gangguan makhluk halus yang menjerumuskan ke jurang. Keberangkatan Pangeran Prabu diikuti oleh istrinya, yaitu Putri Wandasari, serta abdi kesayangannya bernama Ki Amat Tariman dengan membawa pusaka berupa bende, gong, yang disebut Kiai Becak atau Gong Kiai Prada. Pangeran Prabu beserta pengikutnya berangkat dari Surakarta menuju ke arah timur. Selang beberapa bulan mereka sampai di daerah Lodoyo. Lokasi pertama yang dituju adalah rumah seorang janda tua bernama Nyai Partasuta di hutan Ngekul. Pangeran Prabu yang masih merasakan kesedihan mendalam ingin bertapa di hutan Pakel, wilayah Lodoyo Barat. Saat akan berangkat bertapa, Pangeran Prabu menitipkan bende Kiai Becak kepada Nyi Partasuta. Di pesanggerahan hutan Pakel, hati Pangeran Prabu tetap tidak dapat tenang, sehingga dia akan meninggalkan tempat itu, namun pakaiannya tetap ditinggalkan di padepokan hutan Pakel. Sampai sekarang tempat itu masih dikeramatkan oleh penduduk setempat dan sekitarnya. Dari pesanggerahan Pakel Pangeran Prabu menuju ke arah barat. Namun tidak lama berselang mereka bertemu dengan para prajurit utusan kerajaan Surakarta yang akhirnya timbul perselisihan dan terjadilah peperangan yang dimenangkan oleh Pangeran Prabu. Eyang Dikdo dipercaya punya ilmu Pancasona, pernah mati 3 kali sehari. Setelah keadaan dianggap aman, Pangs